Dan Bapak Ibu bisa membuat materi yang sebanyak-banyaknya sesuai dengan kebutuhan. Itu ya Bapak Ibu, itu kita sudah dapat berapa tadi ya? Membuat apa namanya? Membuat blognya, mengganti tema, mengedit atau mengedit menu, kemudian membuat postingan. Bapak Ibu kalau misalnya di postingan itu pengen menambahkan objek lain bisa Bapak Ibu nggih. Di postingan ini misalnya saya buat materi postingan kedua nggih, materi kelas 3 SD misalnya. Nah, Bapak Ibu bisa manfaatkan ini Bapak Ibu, ada sisipkan video, gambar, dan macam-macam ini bisa Bapak Ibu masukkan di sini. Kalau misalnya Bapak Ibu pengen memasukkan atau menyematkan video di blog Bapak Ibu, misalnya ada di YouTube misalnya ya, misalnya saya buka YouTube dulu. Kelamaan nggak nih Bu Anita nanti? Misalnya di YouTube ya Bapak Ibu mungkin cari di YouTube, kemudian ada video yang menarik yang bisa dimasukkan, disematkan di blog Bapak Ibu yang bisa menunjang pembelajaran Bapak Ibu. Nanti kita bisa sematkan di situ Bapak Ibu. Contohnya misalnya, jadi siswanya itu kalau sudah buka blog Bapak Ibunya sendiri, Bapak Ibu gurunya sendiri itu sudah nggak perlu nyari-nyari di YouTube, sudah ditemukan atau sudah dicarikan oleh gurunya. Jadi pembelajarannya lebih terarah. Contoh misalnya saya ketikkan kata kuncinya materi pelajaran 3 SD misalnya. Nah, contohnya kayak gini Bapak Ibu, misalnya ini ya, videonya saya buka dulu. Nah, Bapak Ibu bisa apa namanya? Menyematkan video ini di blognya Bapak Ibu. Caranya Bapak Ibu, caranya adalah Bapak Ibu tinggal ya, ketika seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya pause dulu. Bapak Ibu yang dibutuhkan di sini itu hanya skrip untuk menyematkannya aja Bapak Ibu. Nah, untuk mendapatkan skripnya di YouTube itu seperti ini Bapak Ibu. Tinggal Bapak Ibu klik kanan aja di videonya. Nah, di sini ada salin kode semat Bapak Ibu. Tinggal diklik aja. Kalau tadi kan klik kanan kemudian diklik kiri di salin kode semat ini. Nah, kita klik kiri. Kalau sudah, kita kembali ke dashboard lagi. Kemudian kita ini ada dua mode nih Bapak Ibu dalam kita. Belum. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ada mode editnya itu dua nih Bapak Ibu. Klik ini yang panah ini, kemudian Bapak Ibu masuk ke tampilan HTML. Kalau tampilan seperti ini tampilan menulis Bapak Ibu. Nanti kita merubah untuk bisa memasukkan yang kode semat tadi, Bapak Ibu masuk ke tampilan HTML dulu, diklik, kemudian kita taruh kursornya itu di bawahnya, boleh di enter satu kali, boleh, kemudian kita paste, ya, Ctrl V boleh, seperti ini. Udah selesai Bapak Ibu, tinggal kita publikasikan, kita klik konfirmasi, kalau kita bisa lihat di hasil tayangannya, kita bisa reload nih Bapak Ibu. Kita lihat apakah bisa berjalan di blog kita. Tadi tampilan apa? Tampilan YouTube-nya tadi Bapak Ibu. Ini kalau kita buka di sini, materi kelas berapa tadi ya? Kelas 3 ya, Bu. Nah, ini Bapak Ibu nggih, ini kita klik kita buka postingan tadi yang ada video YouTube-nya. Mestinya kalau berhasil itu bisa di-play di blognya Bapak Ibu.
Nah, seperti ini Bapak Ibu nggih. Nah, ini sudah berhasil. Ini kita play, maka tampilan yang dari YouTube tadi bisa di dijalankan di blognya Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selain dari sini nanti kita juga bisa membuat dari video-video di rumah belajar Bapak. Kan banyak sekali nggih. Iman-iman kalau tidak kita manfaatkan dan cara menyematkannya pun sama nggih. Kita bisa menggunakan skrip Silent Smart yang ada di YouTube tadi. Kalau Bapak Ibu perhatikan di sini tadi nggih. Salah. Di kelas 3 nggih tadi nggih. Di sini kalau kita ke tampilan HTML, nah seperti ini Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu tinggal mencari ya alamat video di rumah belajarnya, nanti yang diganti ini aja Bapak Ibu. Alamat videonya ini diganti, di-replace saja dengan kode script yang sama. Nah, mungkin nanti akan dilanjutkan Bu Anita nggih. Mungkin saya sudah kelamaan ini malah. Mungkin dari saya cukup ini dulu Bapak Ibu, nanti akan dilanjutkan Bu Anita. Nggih, itu Bapak Ibu mudah-mudahan masih semangat, belum beranjak dari tempat duduknya. Masih di sini, Pak. Nggih. Nggih, Bapak Ibu, selanjutnya kita tampilkan Bapak Ibu narasumber utama kita hari ini. Nah, ini Bu Anita Sukarini nanti akan melanjutkan dari yang saya sampaikan. Untuk waktu monggo Bu Anita, saya serahkan Bu Anita. Suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Iya, jelas Bu Anita. Ya, baik, terima kasih Pak Heri atas pemberian waktunya, nggih. Oke, Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini mohon izin ya untuk melanjutkan apa yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Heri. Jadi tadi Pak Heri sudah menjelaskan tentang bagaimana cara membuat blog, kemudian bagaimana cara mengubah tema. Nah, untuk tema ini Bapak dan Ibu tidak wajib untuk mengubah dengan tema dari pihak ketiga tadi yang dari Goyabi. Nah, Bapak Ibu juga boleh-boleh saja menggunakan tema bawaan dari blogger. Itu juga banyak sekali variasinya nih Bapak dan Ibu. Nah, mungkin di sini izinkan saya untuk share screen nggih. Sampun nggih? Ya sudah Bu. Oke, baik. Nah ini tadi dashboard ya, dashboardnya blog webinar PGRI Solo, nggih Bapak dan Ibu. Oke, saya akan melanjutkan ini untuk bagaimana cara mungkin postingnya Bapak dan Ibu. Nah kita coba buka lagi ya, ini tadi mungkin Bapak Ibu juga bisa membuka alamatnya webinar PGRI srbjateng.blogspot.com. Oke, ini tadi beberapa postingan yang sudah dibuat oleh Pak Heri ya di sini. Nah, Bapak Ibu bisa dilihat ya untuk tampilan blognya. Tadi untuk menu utamanya di bagian header ini sudah kondisikan, sudah disesuaikan oleh Pak Heri tadi. Nah, jadi untuk desain lebih lanjut, mungkin Bapak Ibu bisa mengkreasi dengan memberikan gambar header di sini. Mungkin nanti bisa didesain menggunakan Photoshop atau Corel atau mungkin dengan Canva dan sebagainya. Nanti bisa diganti sesuai dengan karakter blog yang ingin Bapak Ibu kembangkan. Nah, kemudian Bapak dan Ibu untuk di sebelah kanan ini adalah fitur biasanya fitur posting ya, postingan yang new atau diutamakan. Nah ini kenapa tadi kami menggunakan template bukan bawaan dari blogger, tapi kita menggunakan atau mendownload tema dari Goyabi karena mudah untuk melakukan edit Bapak dan Ibu. Jadi
tampilan seperti ini mengenai saya, atau mungkin ada social plugin. Nah, ini sudah ada template-nya. Jadi nanti Bapak Ibu tinggal mengubah sesuai template. Tapi Bapak Ibu kelemahannya adalah terkadang ada fitur atau mungkin menu-menu yang mungkin kita tidak butuhkan atau mungkin kita screen-nya mati, Kak. Oh, begitu. Nggak jalan screen-nya dari tadi. Mati, Pak. Mati kah? Monggo Mbak Anita, lanjut. Jalan kah, Pak? Jalan-jalan. Bapak Ibu, jalan nggih? Nggih. Ini saya tarik turun. Oh, koneksinya tadi, Bu, internetnya. Baik, saya lanjutkan. Nah, Bapak Ibu mungkin di sebelah sini, ya, tadi saya menyampaikan bahwa untuk fiturnya kita memang tergantung apa yang kita download. Jadi ketika Bapak Ibu mencari tema di Koyabi, silakan Bapak Ibu lihat dulu temanya itu atau fitur-fiturnya, menu-menunya itu sesuai tidak dengan yang Bapak Ibu inginkan. Misalnya ingin diberikan sosial media atau ingin ditambahkan popular post dan sebagainya. Nah, itu nanti Bapak Ibu bisa lihat dulu di previewnya ya, di previewnya dari Koyabi-nya. Nah, ini adalah bawaannya dari Koyabi tadi yang Kanari ya kalau tidak salah ya Pak ya. Kanari. Baik, di sini Kayaknya ini. oh begitu. Oh, sebentar. Halo? Oh, udah, Bu. Monggo, Bu. Halo, Bapak Ibu. Nggih, lanjut, Bu. Udah normal lagi. Tadi koneksinya kayaknya. Oh, putus ya. Nggih. Nggih. Ya, Bapak Ibu kalau misalnya putus mohon dijawil nggih. Ya. Oke, saya share screen lagi. Nah, sudah tampak? Udah, OTW. Oke. Udah sekarang. Ya, baik Bapak Ibu. Nah, sekarang bagaimana mungkin Bapak Ibu ingin memposting, memberikan gambar atau ingin memberikan PDF dan sebagainya. Nah, ini nanti akan kita belajar bersama di sini Bapak dan Ibu. Nah, sekarang tadi ini menu yang sudah Pak Heri buat ya. Seharusnya kalau kita klik kelas 1, kelas 2 atau kelas 3 itu nanti akan atau menuju ke postingan yang diberi label kelas 2 atau kelas 3. Dan kita coba dulu Bapak dan Ibu. Nah, ternyata ketika kita klik ya belum menuju ke postingannya karena tadi belum di setting begitu ya. Masih terdengar ya Pak ya. Oke. Ya. Ibu, sekarang bagaimana supaya kita ketika mencari ini postingan kelas 2, kelas 3 itu menuju ke situ ya. Di sini tadi sudah ada 2 postingan yaitu kelas 2 dan kelas 3. Nah, Bapak dan Ibu, saya akan coba untuk membuka postingan dari Pak Heri tadi. Kok tidak ada enter ya, Pak? Coba saya reload. Oke. Udah. Ya, mungkin agak pelan-pelan ya Bapak dan Ibu karena Iya, pelan-pelan, Bu. Ini kayaknya yang materi 3 belum diberi label. ya. Tadi. Ini tadi kelas 2 ya labelnya. Ini coba saya beri label. Nanti label itu masuknya ke tag Bapak dan Ibu ya. Nah, kenapa harus memberikan label? Karena label ini nanti yang akan menuju ke menu Bapak dan Ibu. Oke, ini saya ubah ke mode menulis, jadi biar terlihat. Nah, kita beri label kelas 3 ya tadi. Nah, kemudian jika sudah boleh diperbarui. Maka kalau sudah, kita kembali ke dashboard. Nah, akan ada label. Untuk yang materi kelas 2 itu labelnya tertulis kelas 2. Kemudian yang kelas 3 itu labelnya tertulis kelas 3. Nah, kemudian bagaimana caranya supaya nanti bisa masuk ke bagian menu tadi ya Bapak Ibu.
Nah, sekarang kita, ini tadi kan di postingan, kita masuk ke tata letak atau ke layout ya, bagi Bapak Ibu mungkin yang browsernya berbahasa bukan Indonesia, itu namanya layout. Kita klik tata letak di sini. Coba kita lihat dulu ya Bapak dan Ibu di blognya. Ya, Kak. Nah, di sini teksnya masih kosong ya Bapak dan Ibu di sini. Baik, oke. Bagaimana cara mengeditnya Bapak Ibu? Nah, di sini kan ada banyak sekali. Semisalnya Bapak Ibu ada yang tidak memerlukan ya, misalnya di sini ada Facebook atau YouTube, ingin dibuang saja, tidak apa-apa, nanti di del saja di bagian atau di hidden juga bisa Bapak Ibu. Nah, di sini ada mata, ini kalau diklik seperti ini nanti akan terhidden ya. Ini berarti kalau terbuka seperti ini dia tampil di blog. Oke Bapak Ibu, kita scroll ke bawah ya. Ini untuk berbeda template akan berbeda loh Bapak Ibu tampilannya. Nah, kebetulan tadi yang digunakan tadi Pak Heri adalah yang Kanari. Nah, ini ada banyak sekali, ada cari di blog ini, mungkin Bapak Ibu bisa mengubah. Kalau ingin mengubah, saya pengen yang lain misalnya pencarian. Nah, ini bisa diedit Bapak Ibu. Nah, kalau ingin di hidden, tinggal saja dihilangkan checklistnya. Tapi kalau ingin ditampilkan, biasanya ditampilkan ya, karena itu berguna sekali untuk para pengunjung blog untuk mencari mungkin topik-topik yang perlu. Jadi kalau bisa untuk pencarian itu tetap ditampilkan. Kemudian di sini ada social plugin, berarti berisi tentang sosial media Bapak Ibu. Nah, tadi kan seperti yang disampaikan oleh Pak Fahrudin bahwa untuk blog itu kan juga untuk branding ya, untuk personal branding. Jadi mungkin sekalian saja promo sosmed kita. Nah, di sini ada banyak sekali Bapak Ibu. Oke, misalnya biasanya yang digunakan kan Facebook, Twitter ya. Kemudian kalau Reddit itu ingin dihapus, dia dihapus saja. Kalau saya misalnya tidak menggunakan, di del saja. VK ya di del saja, IG, YouTube. Nah, ini mungkin bisa di del saja. Nah, bagaimana cara memasukkan alamat YouTube-nya atau Facebook-nya Bapak dan Ibu? Nah, ini nanti tinggal diedit saja Bapak Ibu. Nah, kemudian namanya biarkan saja Facebook. Kemudian nanti ini yang diganti, misalnya Facebook-nya siapa ya? Ya, misalnya Facebook-nya, saya bisa mendetek Facebook saya tidak ya Bapak Ibu. Saya coba. Oke, ini Facebook saya. Nah, ini saya ambil alamatnya saja berarti. Ya, yang alamat profilnya kita copy Bapak dan Ibu. Kemudian kita kembali ke dashboard tadi. Berarti ini tadi di jendela baru. Nah, nampak ya Bapak dan Ibu, nggih? Nah, ini kita pastekan di URL, nggih. Untuk nama biarkan saja. Kita pastekan di URL-nya, kita ganti. Kita klik save. Nah, begitupun dengan Twitter, Pinterest, Instagram, dan sebagainya. Nah, nanti silahkan diklik simpan. Nah, begitu untuk social plugin. Kemudian misalnya Bapak Ibu di sini untuk subscribe biasanya digunakan. Kalau Facebook tadi sudah ada di social plugin, ingin dihapus ya boleh. Atau ini ingin di hidden atau disembunyikan juga bisa Bapak dan Ibu. Sebentar. Nah, ini tinggal saja dihilangkan centangnya, kita klik simpan, dan nanti akan tertutup. Nah, sekarang kita akan coba edit teksnya di sini, nggih, Bapak Ibu. Oke, di sini tagnya ada 2 tags ya. Tadi
boleh semua label atau label yang dipilih. Tadi ada 2 ya, label yang dipilih 10 dari 2. Kita klik simpan. Lalu kita reload lagi. Saya tutup ya Facebooknya tadi. Oke. Kita reload ini. Kok sepi sekali ya Pak Heri ya? Masih di sini Bu Anita. Iya, Bu. Masih setia Bu Anita? Masih, Bu. Setia dengan Bu Anita. Masih setia. Masih setia Bu Anita dan Bapak Ibu yang lain. Oh, oke Bapak Ibu, ini tadi ya untuk Ya, ngapak ya. karena ini yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Nah, mungkin tadi kok tidak masuk ya Pak pakainya ya. Bentar. Gimana Bu? Coba Tadi ngedit mungkin ngedit apa tadi Bu? letak Pak. Oh, tag-nya. Oh, Teksnya. iya itu. Oke, sebentar. Ini mungkin semua label ya. Tadi tagnya daftar. Coba kita pilih label saja. Kita klik simpan. Lalu ini klik simpan dulu. Oh ya, saya lupa di sini klik simpan dulu Bapak Ibu di bagian kanan bawah. Iya, sering lupa itu biasanya. Saya juga sering lupa. Tidak berubah. Oke, bismillah. Nah, ada di sini nggak Bapak Ibu tagnya, ada kelas 2 dan kelas 3. Nah, di sini Bapak Ibu ini nanti akan kita gunakan untuk dimasukkan ke bagian menu di kelas 2 dan 3. Nah, kebetulan tadi yang dibuat kelas 2 dan 3 Bapak Ibu. Nah, kita klik kanan, kita copy link address-nya Bapak Ibu ya. Kita copy link address-nya. Oke, kalau sudah kita kembali ke tata letak Bapak Ibu, lalu ke bagian tadi di mana? Header ini ya Pak ya? Header logo atau link list ya? Di link list ya? Ya, di main menunya. Di main menunya, nah ini tadi. Nah ini tadi kan Pak Heri sudah mengedit nama-namanya. Nah sekarang untuk yang tadi saya ingin linkkan, itu kan yang kelas 2. Tadi saya copy link address-nya, kemudian, nah di sini berarti yang saya ubah yang di kelas 2 ini Bapak Ibu. Nah ini klik edit. Nah di sini ada di bawahnya kan Canary. Nah ini kan kalau kita klik menu kelas 2 tadi, akan terhubungnya ke Canary Way ini, jadi bukan ke postingan kita. Jadi kita paste-kan ya, klik kanan, paste. Nah ini tadi labelnya yang sudah dilabelin. Jadi setiap postingan Bapak Ibu jangan lupa untuk memberikan label ya, karena nanti akan menuju ke postingan. Jadi kalau sudah diatur di labelnya ini, dia akan otomatis masuk ke menu. Begitu. Nah, kita klik save. Coba kita lihat lagi Bapak Ibu apakah. Nah, sudah betul. Nah, sekarang kita coba nih Bapak Ibu, kita klik simpan. Jangan lupa save yang kanan bawah juga. Lalu kita menuju ke blognya tadi. Kita cek apakah sudah berubah ya. Menunya sudah bisa link ke postingan ya. Oke, Bapak Ibu, nah di sini tadi ada materi pelajaran kolom profile. Ya, kita klik yang kelas 1 tadi kan tidak diedit, kita edit yang kelas 2. Kita coba klik kanan, open link in new tab. Ya, nah jadi sudah menuju ke postingan yang diberi label kelas 2 ya Bapak dan Ibu. Nah, nanti untuk yang kelas 3 juga begitu. Atau misalnya Bapak Ibu, nah ini label yang kelas 2. Nah, bisakah kita memberikan label dari 1? Biasanya kalau tag itu kan bisa lebih dari 1.
Bisa saja Bapak Ibu, tapi mohon untuk tag yang ada di menu itu jangan double kalau bisa. Nah, kalau bisa, kalau misalnya hanya tag-tag yang misalnya untuk penanda, kalau itu postingan tentang misalnya tata surya atau mungkin soal, nah itu tidak masalah. Tapi yang penting kalau bisa yang berisi label untuk menu jangan sampai double, karena nanti bisa tumpang tindih ya postingannya. Tapi ini saran saja, anjuran saja supaya blognya itu lebih teratur Bapak dan Ibu. Nah, kemudian jika sudah, ini tadi kita sudah itu ya Bapak Ibu, memberikan hyperlink ke menu. Untuk yang kelas 2 dan kelas 3 silahkan nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lagi. Kemudian di sini kita coba cek tadi saya ubah yang banyak sekali Bapak Ibu di sini ya. Banyak sekali. Ya, Reddit itu saya hapus, tinggal yang ini saja kita coba. Nanti akan menuju ke Facebook saya. Nah, begitu. Kemudian kalau Twitter tadi belum saya edit. Jadi belum ya, belum mengarah ke Twitter saya. Jadi nanti silakan diedit di bagian sini Bapak dan Ibu. Di bagian edit pokoknya. Social plugin. Lalu ini ya, diedit saja. Kita masukkan, jangan dimasukkan di atas ya, jangan di ini, karena ini nanti menambahkan. Kita masukkan di edit saja yang sudah diberikan oleh temanya. Nah, klik simpan. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana cara misalnya Bapak Ibu ingin mengembed mungkin PDF atau PowerPoint. Biasanya kan sekalian saja anak-anak kita share blognya, di situ sudah ada modul, sudah ada PowerPoint-nya, anak-anak nanti tinggal membuka dari situ, tidak usah membuka ke drive-nya ya, itu begini caranya Bapak dan Ibu. Nah, misalnya saya tadi kita buat postingan baru, okay. Nah, misalnya saya ingin membuat tutorial atau penggunaan Facetune sebagai rekam layar. Oke, saya sambil ngetik. Ya, misalnya judulnya ini. Nah, kemudian misalnya kita berikan bagaimana penggunaan Facetune. Nah, berikut materinya. Nah, misalnya Bapak Ibu ingin sedikit memberikan yang menarik ya. Di sini ingin merubah font, di sini bisa diubah. Jenis fontnya misalnya ingin, kalau saya suka Helvetica, kemudian untuk memperbesar, memperkecil, di sini bisa klik atau klik besar ya. Kemudian misalnya ingin mengubah warna juga bisa Bapak Ibu. Di sini ada berubah warna, yang ini warna teks, saya misalnya ingin apa ya, hijau misalnya, nanti akan berubah hijau. Lalu ada juga di stabilo juga Bapak Ibu di sini, misalnya saya ingin stabilo agak merah, nah jadi tampilannya lebih menarik begitu, lebih berwarna-warni misalnya Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu juga bisa menambahkan karakter khusus, di sini ada banyak sekali emoji, supaya mungkin anak-anak suka ya, apalagi kalau SD itu agak lucu-lucu ya, anak-anaknya akan lebih semangat begitu. Oke, kemudian bagaimana cara untuk mengembed suatu PDF mungkin ya. Kalau di sini kita butuh bantuan dari Google Drive ya Bapak dan Ibu. Baik, tadi Pak Heri sudah menjelaskan bagaimana menambahkan ini video dari YouTube ataupun dari komputer juga bisa. Nah, di sini saya akan coba untuk bagaimana caranya memberikan atau menambahkan, mengembed supaya PDF yang dimasukkan itu tertampil ya. Jadi di sini saya sudah siapkan. Silahkan Bapak Ibu diunggah dulu.
ya PDF atau PPT-nya itu di Google Drive. Nah, kalau sudah, misalnya di sini saya ambil install aplikasi Facetone ya. Kita klik kanan, Bapak Ibu, pastikan harus sudah anyone with link atau Bapak Ibu di sini sudah paham ya tentang bagaimana share supaya file yang ada di Google, di drive Google kita bisa disebarkan atau di-sharekan. Nah, di sini kita pastikan sudah anyone with the link atau semua orang bisa melihat. Nah, viewer saja nggih, jangan editor. Kalau sudah, kita klik done. Nah, biarkan ini berarti sudah di-share karena kalau tidak nanti tidak bisa dibagikan Bapak Ibu. Masih privat, hanya kita yang bisa mengakses. Oke, kemudian kita klik preview kalau sudah, pastikan sudah anyone with link. Kita klik preview. Oke, sambil menunggu sudah adzan di sini Bapak Ibu sebentar ya. Mungkin Pak Heri ada yang di waiting list, waiting room. Ya, nunggu itu masih adzan. Ya, sebentar Bapak Ibu. Baik, ya, kami lanjutkan. Nah, tadi kan Bapak Ibu saya ulangi lagi ya. Kalau sudah dipastikan publik ya filenya, kita klik kanan di file di Google Drive kita, lalu klik preview. Nah, kalau begini, mana yang akan kita klik titik 3 di kanan atas Bapak Ibu, ya, titik 3 di kanan atas. Kemudian klik open in new window. Jadi 2 kali. Tadi preview dulu, lalu klik open in new window. Sampai nanti tertampil semuanya. Ya, seperti ini. Kita tunggu. Nah, jadi tadi preview dulu. Kemudian open in new window. Jika sudah, kita klik 3 ini lagi, ya. Kemudian klik di sini ada tulisan embed. Mungkin kalau yang berbahasa Indonesia smart ya. Link smart begitu. Nah, silahkan klik embed item. Ini nanti ada logo scriptnya seperti ini. Nah, ini instan ya. Kita tinggal copy saja HTML kodenya. Kita copy. Oke. Kita klik kanan, copy. Lalu kembali ke tadi, ke postingan halaman untuk memposting. Nah, di sini kan tampilannya tampilan menulis Bapak Ibu. Untuk mempastekan, kalau misalnya kita langsung pastekan seperti ini. Nah, nanti hanya terlihat iframe bla 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 ini. Jadi bukan tampilan dari PDF-nya. Nah, ini kita mungkin copy lagi ya Bapak Ibu. Kita del. Nah, kita ubah ke tampilan HTML ya. Kita ubah ke tampilan HTML. Nah, di sini mungkin Bapak Ibu bisa berikan enter, kita letakkan kursor di sini, jangan diubah-ubah, nanti mengubah yang di atas. Kita enter, lalu kita pastekan tadi Bapak Ibu. Paste. Ya, kalau sudah yakin, jangan sampai ada yang ketinggalan ya Bapak Ibu ini. Apa? Satupun karakternya, jangan diubah pokoknya. Lalu kita coba cek kembali ke tampilan menulis. Nah, maka akan seperti ini. Kita coba klik pratinjau terlebih dahulu seperti apa? Apakah sudah tertampil? Berikut materinya. Oke,
Sebentar, menunggu loading. Ya, ya. Jadi ada 4 halaman ini ya, Bapak Ibu, yang ini masih loading, jadi masih muser-muser di sini. Ya, jadi nanti anak-anak bisa langsung membaca di sini, Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu ada modul, langsung saja di embedkan saja, jadi tidak link. Kalau link kan harus download. Kalau di embedkan bisa langsung di buka di sini. Kalau ingin download juga bisa, nanti di download juga bisa. Nah, jika sudah, ini tadi pratinjau ya, kita berikan label mungkin tadi apa ya Pak? Oh, kolom saja ya tadi ya? Iya, kolom. Ya, tapi belum saya linkkan. Iya. Ya, klik publish. Kita klik konfirmasi. Lalu kita cek di webinar PGRI SNP Jateng. Kita tunggu. Apakah sudah muncul? Nah, ini Bapak Ibu. Nah, jadi kalau postingan ini mungkin Bapak Ibu bisa berikan gambar ya Bapak dan Ibu ya, karena kalau tidak ada gambarnya nanti kurang menarik ya. Jadi hanya kamera begini, foto begini, tidak ada gambarnya. Kita baca selengkapnya ya. Kita klik kanan, open. Oke, lalu kita tunggu sampai tampil. Memang agak lama mengambil datanya ya. Nah, ini sudah muncul Bapak dan Ibu. Nah, nanti bisa langsung diaplikasikan. Jadi ini nanti bisa satu posting, bisa posting modul, bisa posting PPT, video dan sebagainya. Nanti Bapak Ibu bisa langsung di sini. Jadi tidak perlu pindah postingan satu untuk YouTube, postingan satu untuk modul dan sebagainya. Nanti bisa satu postingan udah berisi paket lengkap materi-materi yang ingin Bapak Ibu berikan ke siswa begitu. Nah, mungkin begitu Bapak dan Ibu. Kalau misalnya ingin menambahkan gambar bagaimana? Misalnya ingin menambahkan gambar, Bapak Ibu bisa unggah ya. Bisa unggah dari komputer atau dari URL juga bisa. Misalnya kalau saya sih gambar-gambar yang umum saya lebih suka dari URL. Jadi nanti caranya saya cari di Google. Jadi tidak usah mendownload, lebih cepat ya Bapak Ibu. Misalnya saya klik di Google, kemudian saya cari logo Facetone. Begini. Nah, kita klik pilih mana yang gambar yang ingin Bapak Ibu ambil. Nah, mungkin yang ini saja ya. Saya akan ambil yang ini. Kemudian saya coba klik kanan. Kemudian copy image address. Jadi jangan copy image-nya, tapi alamat image-nya ya, alamat gambarnya. Kita copy image address. Kita kembali ke postingan, pastekan URL-nya tadi. Sebentar, ini terkadang ada yang support, ada yang tidak. Nah, ya, jadi kalau sudah tampil begini yakin, oh ini gambar yang sudah saya pilih tadi. Tadi kalau misalnya tadi muncul tidak support, mungkin terkadang ada kekeliruan ya Bapak Ibu, bisa ulang lagi. Kita klik pilih, nah nanti ada muncul gambarnya. Nah kita sesuaikan saja, kalau terlalu bawah atau terlalu atas bisa kita sesuaikan. Lalu kita klik perbarui. Nah, begitu Bapak dan Ibu untuk bagaimana cara mengembed PDF atau PPT juga sama saja Bapak Ibu, atau mungkin bisa juga dengan Google Form Bapak dan Ibu ya. Bisa juga Google Form, Microsoft Form itu di embed di sini juga
bisa. Nah, yang penting Bapak Ibu nanti cari kode embed-nya, jangan link-nya. Carilah kode embed-nya, lalu mempastekan, diubah dulu ke tampilan HTML. Karena nanti kalau tidak diubah ke tampilan HTML, maka yang akan dipastekan di sini cuma skrip-skripnya tadi, jadi tidak menjadi rumus gitu Bapak dan Ibu. Oke, coba kita cek lagi nggih. Nah, ini sudah muncul gambarnya, jadi lebih bagus Bapak Ibu. Jadi setiap postingan kalau bisa berikan gambar untuk kalau bisa ya yang relate ya, yang berhubungan dengan isi artikel. Nah, begitu Bapak dan Ibu. Oke, mungkin masih ada waktu tidak Pak Heri? Sudah jam 12 kurang. Ini 11.40 Bu Anita, mungkin diberikan kesempatan untuk Bapak Ibu, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Silakan Bapak Ibu, mungkin ada yang mau bertanya secara langsung boleh. Saya stop dulu ya. Monggo Bapak Ibu mungkin bisa kita manfaatkan ya waktunya untuk sharing. Ada Bapak Ibu yang mau raise hand dulu mungkin? Silakan klik raise hand Bapak Ibu kalau ingin langsung. Atau ada yang di chat mungkin ada pertanyaan ditulis di chat juga boleh, monggo Bapak Ibu. Mohon share link materi. Oh iya, nanti mungkin rekaman YouTube aja ya. Rekaman YouTube. Di YouTube nanti bisa di-share. Sampai lupa saya, Bu. Enggak saya live stream. Monggo Bapak Ibu masih ada waktu sekitar 20 menit nggih. Mungkin ada yang akan disampaikan atau ada koreksi, ada masukan untuk kami Bapak Ibu. Jadi untuk materi blog ini sebenarnya mungkin Bapak bisa lihat ya bagaimana Bu Anita itu kayak kejar-kejaran waktu Bapak Ibu. Saking banyaknya, saking banyak yang ingin disampaikan. Jadi memang tidak mungkin cukup hanya waktu 1 jam untuk bisa merangkum semua materi Bapak Ibu. Tapi minimal Bapak Ibu, harapan kami dengan berbagi ini Bapak Ibu, minimal ini menjadi stimulasi, oh ternyata Bapak Ibu ada gambaran, oh ternyata bikin blog itu seperti itu. Jadi nanti tergerak ada muncul inisiatif untuk atau keinginan untuk bisa membuat blog yang nanti bisa difungsikan Bapak Ibu sebagai media kita dalam pembelajaran kita sehari-hari. Jadi 2 materi di 2 hari ini sebenarnya Bapak Ibu ini menurut saya penting Bapak Ibu. Jadi contoh misalnya di video Bapak Ibu, video itu saya yakin kalau murid-murid kita itu sepertinya loh Bu, kalau pengalaman saya itu lebih suka kalau yang tampil itu gurunya, video dari gurunya itu lebih senang daripada lihat yang dari yang lain sebenarnya. Termasuk juga di blog Bapak Ibu bisa lebih leluasa menuangkan semua materi itu di blog Bapak Ibu. Jadi bisa tadi sudah disampaikan Bu Anita dengan berbagai file, ada Bapak Ibu mungkin pernah membuat pakai PowerPoint, ada mungkin Bapak Ibu pernah download di PDF, Bapak Ibu pernah mungkin ada di YouTube yang terkait dengan video yang terkait dengan pembelajaran, atau Bapak Ibu bisa juga buka di rumah belajar, kemudian ada video yang cocok untuk diberikan kepada siswa. Nah itu semua media, semua tools tadi itu bisa membuat pembelajaran kita itu lebih dinamis Bapak Ibu. Monggo Bapak Ibu mungkin ada, ini kayaknya udah lemes kayaknya Bu Anita nih, udah hari kedua. Enggak Pak, semangat toh. Oh, masih semangat ya? Monggo Bapak Ibu mungkin ada yang ditanyakan. Wajah saya dari sananya. Wah Bapak Ibu, wajah saya memang begini. Monggo Bapak Ibu ada yang ingin bertanya langsung. Ini ada pertanyaan di kolom chatting ya Pak ya? Oh nggih. Coba saya baca dulu nggih. Bu
Bu Lilis buat blog akun tapi kok balik lagi ke tampilan. Ini ada pertanyaan dari Bu Lilis, Bu Anita nggih. Buat blog, kemudian pilih akun email, tapi kok balik lagi di tampilan awal. Ini gimana ini? Bu Lilis mungkin bisa mengaktifkan mikrofonnya, Bu. Monggo Bu Lilis. Bu Lilis, coba saya. Iya, Bu. Oke. Monggo Bu Lilis, disampaikan langsung. Saya kan sudah buka blogger.com. Oke. Sudah klik buat blog. Ya. Kemudian ada tampilan Google, pilih akun. Oke. Kemudian saya pilih email saya, tapi kok balik lagi ke buat blog lagi ya? Kalau Ibu klik buat blog lagi gimana, Bu? Itu berarti sudah nyoba balik lagi ke login lagi. Mungkin Ibu ketika coba ya. Saya share screen ya. Baik. Saya coba di sini ya. Tadi blogger.com. Ya. Ini sudah mulai. Saya coba sign out dulu ya. Nah, seharusnya tadi klik masuk dulu ya, Bu. Ini saya coba log out dulu. Saya tak log out dulu. Sebentar. Coba saya log out dulu ya. Oke, tadi posisinya saya posisi tidak login pada akun Google. Nah, nanti kan seperti ini nggih. Nah, nanti Bapak Ibu kalau sudah punya akun Google langsung saja klik sign in. Coba Bu Lilis tadi klik sign in saja. Iya, Bu, saya coba sebentar. Ya, klik sign. Lalu kalau sudah masuk ke akun Google-nya. Nanti insya Allah sudah. Maaf Bu, ini sinyalnya tidak bagus sih. Oh, oke. Ya, nggak apa-apa Bu. Udah. Coba saja. Nah, ini saya coba pilih akun pribadi saya nggih ini. Oke, coba saya. Next. Nah, semoga masuk. Nah, ini kebetulan saya sudah ada blog ya Bapak dan Ibu di sini. Jadi nanti sudah ada tampilan blognya saya, postingan-postingan blog saya di sini. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, nah nanti kan seperti ini. Kalau kosong ya nanti kosong Bapak Ibu kalau belum punya blog. Kalau sudah nanti untuk satu akun Google ini Bapak Ibu bisa membuat sepertinya sekitar 50 blog. Jadi kalau Bapak Ibu punya satu akun Google, ingin membuat blog lebih dari satu itu bisa. Misalnya saya punya satu akun Google, saya ingin membuat blog yang pertama untuk pembelajaran di sekolah, yang kedua untuk mungkin Bapak Ibu yang senang menulis bisa untuk memposting artikelnya Bapak dan Ibu, atau yang lainnya misalnya untuk sesi curhat ya, misalnya ingin curhat lewat pengalaman-pengalaman, nah itu bisa dibuat juga. Jadi dipisahkan mungkin ya blog-blognya. Nah ini nanti kebetulan saya kemarin sudah ini untuk simulasi juga, belajar bersama Anita, belajar kimia bersama, ini simulasi waktu seminar tentang blog. Nah kalau Bapak Ibu sudah punya blog dan ingin membuat blog lagi, tinggal klik yang blog baru ini Bapak dan Ibu. Nanti akan sama, minta judul, kemudian URL dan langsung pembuatan blog baru, sama urutan-urutannya. Jadi ini kebetulan blog saya yang aktif satu ini, tapi yang dua ini juga untuk untuk pelatihan juga kemarin, dan jika memang sudah tidak diperlukan bisa dihapus. Blog ini bisa dihapus kok Bapak dan Ibu. Begitu.
Nah, kemudian Bapak Ibu mungkin ketika memposting blog untuk diperhatikan juga terkadang ada beberapa cuplikan itu kita mengambil dari blog lain. Nah, itu mungkin bisa lebih hati-hati karena bisa nanti dituduh plagiaris ya Bapak Ibu. Kemudian untuk blog ini kan gratis ya Bapak dan Ibu karena kita menggunakan layanan dari Blogspot ya. Blogspot itu dari blogger developernya atau WordPress juga ada dan beberapa lain. Kalau di Indonesia yang populer memang dua, Blogspot dan WordPress. Nah, begitu. Tapi ada juga yang lainnya itu ada Wix, ada Weebly, ada Live Journal, banyak sekali Bapak Ibu. Atau mungkin Bapak Ibu ingin memonetisasi juga bisa. Kalau ingin memonetisasi di penghasilan ini nanti berarti Bapak Ibu daftarkan harus berbayar ya. Harus tidak ada embel-embel blogspot tapi langsung .com atau .id atau untuk kalau untuk sendiri ada yang .co.id. Nah, itu kalau untuk untuk penghasilan karena salah satu manfaat dari blog itu banyak sekali Bapak Ibu. Ada untuk memberikan informasi saja, sharing pengetahuan, ada juga untuk tadi personal branding, untuk marketing juga bisa. Misalnya sebenarnya seperti Shopee itu kan blog juga, hanya sudah dijadikan website situs resmi. Nah, yang sudah berbayar begitu. Kemudian mungkin juga untuk penghasilan Bapak Ibu, untuk bisnis dan sebagainya. Mungkin Bapak Ibu termasuk konten kreator, nanti bisa blogger yang berbayar itu di Pembatik ada, tadi termasuk Pak Farudin juga blogger, kemudian ada senior kami di Pembatik juga Duta Rumah Belajar, itu penghasilannya bisa sampai berapa puluhan juta ya Pak Heri ya? Hanya ya postingan blog. Beliau guru SD di daerah 3T di Kalimantan Selatan, berawal dari blog, menulis blog, dan saya buka memang blognya, tapi saya lupa alamatnya. Dulu saya buka singkat, itu memang bagus sekali, blognya banyak, dan itu ternyata menghasilkan Bapak Ibu. Jadi dari blog, mungkin dari YouTuber, Bapak Ibu yang kemarin ya, kalau ingin meningkatkan ya untuk memonetisasi, kemarin juga ada Pak siapa ya, saya lupa. Pak Indra kemarin ya. Ya, itu kalau 1000 subscriber itu sudah bisa dimonetisasi. Pak Tapi Dimas, Teguh. Pak Dimas, sorry, maaf Pak Dimas ya. Pak Dimas ding. Dari dulu Pak Dimas, Teguh. Ya maaf Pak, salah. Soalnya pesertanya banyak sekali jadi lupa. Ya mungkin begitu Bapak dan Ibu. Jadi mungkin akan lebih menyenangkan kalau bisa menjadi penghasilan ya, hobi yang menghasilkan finansial begitu ya. Hanya dengan memposting artikel bisa dapat puluhan juta dalam 1 bulan ya Bapak Ibu, itu luar biasa sekali. Tapi tidak semata-mata untuk uang ya. Itu hanya kalau dari senior kami bonus. Jadi itu hanya bonus. Selebihnya adalah niatnya untuk membagikan pengetahuan dan informasi. Mungkin Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan? Monggo Bapak Ibu, masih ada waktu 7 menit nggih sebelum kita closing. Ini kayaknya pada praktek ini kayaknya Bu ini. Monggo Bapak Ibu, nanti bisa itu ya lewat jalur pribadi ya Bapak dan Ibu jika ada yang masih penasaran. Oke. Gitu. Oke. Oh iya, ini ada pertanyaan lagi Bu Anita, nama blog apa bisa diganti? Saya coba kemarin kayaknya susah Pak. Coba nggih, Bu Lilis nggih? Bu Lilis ya. Kemarin saya nyoba ganti nama blog, saya coba dulu nggih Bu nggih. Coba. Kemarin saya mencoba sih, karena saya mau mengganti nama blog saya karena saya kemarin membuat blog itu untuk pembelajaran. Kemudian karena Pembatik juga ada tugas blog, saya ingin membuat lebih umum begitu, tapi tetap pendidikan. Oke. Tadi di mana ya?
Di sini ya. Coba, ini saya akan coba yang ini ya Bu ya, belajar kimia bersama. Ini blok yang kemarin untuk simulasi. Oke, biasanya ada di bagian sebentar setelan kalau enggak salah. Nah, sini ada judul, judulnya belajar. Alamat bloknya ini. Tadi untuk judul kan belajar kimia bersama. Kalau judul sepertinya bisa dirubah. Misalnya, ayo belajar bersama. Misalnya ini bisa. Tapi kalau URL sebentar ya. Ayo belajar bersama bisa diganti. Tapi untuk alamat blog tadi akan saya coba ya. Misalnya belajar bersama SRB DRB Jateng. Klik simpan. Oh, ternyata bisa, Bapak. Bu Lilis bisa, Bu. Mungkin kalau belum itu ya, belum lama mungkin bisa diganti. Tapi kemarin ada yang tidak bisa juga, Bu. Kami juga belum tahu ya. Mungkin kalau sudah lama begitu bisa. Cobi Bu Lilis misalnya mungkin keliru ketika mendaftarkan URL-nya ya, ingin dirubah bisa. Belajar bersama tadi namanya kimia dan pendidikan. Saya rubah bisa. Begitu Bu Lilis? Oke, udah terima kasih Bu Anita gitu tadi Bu Lilis, Pak. Terus ini ada Bu Endah Suciati. Ini hanya ini aja Bu, komen nggih. Ku coba untuk upload artikel Bu, asik juga ya. Nah, ternyata Bapak Ibu. Oh iya. Ternyata setelah ada mainan baru ini ya Bu ya, mainan blog ini nanti bisa asik nggih. Asik untuk membuat materi pelajaran, mengungkapkan ya isi hati. Mungkin ada yang Bapak Ibu suka menulis, nah bisa dituangkan di blognya Bapak Ibu. Jadi bisa blog itu bermacam-macam, bisa untuk pendidikan, bisa untuk bisnis juga bisa Bapak dan Ibu. Kalau sudah terpercaya pasti nanti viewernya atau followernya itu pasti banyak. Ya. Dan di sini kalau Bapak Ibu juga ingin berkontribusi untuk rumah belajar juga mempunyai blog ya, namanya blog pena. Nah, kalau Bapak Ibu ingin menjadi kontributor untuk menulis artikelnya di rumah belajar, nanti bisa mengakses di blog pena Bapak dan Ibu. Nah, tapi tampilannya di sini nanti seperti WordPress. Ya, kami sudah cek kemarin ternyata seperti WordPress. Nah, seperti ini di sini. Ini artikel dari para sahabat rumah belajar dan juga beberapa duta rumah belajar. Ini seperti kompilasi ya. Ini judul-judulnya. Ini tentang pembatik biasanya. Tapi mungkin Bapak Ibu juga bisa nanti menjadi kontributor di sini. Ini ada bagaimana menulis di jurnal Teknodik. Ini Bu Roro Martiningsi ini juga duta rumah belajar tapi dari Jawa Timur. Nah, silahkan Bapak Ibu. Tapi nanti harus daftar dulu ya. Silahkan registrasi dulu dengan email aktif dan password. Nah, username, kemudian sandi dan sebagainya. Nah, silakan Bapak Ibu registrasi. Kalau sudah nanti bisa masuk ya untuk membuat postingan. Itu mungkin tambahan Bapak Ibu kalau ingin tulisannya mungkin masuk ke rumah belajar supaya yang membaca juga bisa lebih banyak begitu. Begitu Pak Heri. Luar biasa Bapak Ibu penjelasan dari Bu Anita. Sudah banyak yang disampaikan. Walaupun itu juga belum semuanya nggih Bu Anita, masih banyak sebenarnya yang ingin disampaikan sebenarnya, tapi mengingat waktu dan minimal Bapak Ibu dengan kegiatan kita di 2 hari ini bisa dijadikan stimulasi kepada Bapak Ibu ya, kita semua untuk ternyata ada hal yang bisa kita lakukan ya, untuk
pembelajaran kita di sekolah, misalnya dengan membuat video pembelajaran, dengan membuat blog seperti itu. Itu Bapak Ibu, ini waktu. Oke, mungkin ada Bu Maya, Pak. Oh, ada Bu Maya. Oke, saya baca dulu. Untuk alamat pada URL munculnya alamat blog tidak valid. Untuk alamat pada URL. Oke. Bu Maya, mungkin ini mau Bu Maya mungkin bisa disampaikan langsung Bu di lewat mikrofon mungkin. Bu Maya monggo di unmute mikrofonnya dan bisa Iya, langsung. Oke, monggo Bu Maya. Tadi saya sudah berkali-kali untuk alamat URL yang tadi kita sudah buat blog, misalnya belajar bersama, seni bersama. Setelah sampai alamat di URL itu selalu terbacanya alamat tidak valid. Begini Bu, kalau alamat tidak valid itu karena sudah ada yang menggunakan URL itu Bu. Jadi, jadi cobi Bu Maya mencari alamat URL itu yang unik dan kemungkinan belum ada yang menggunakan nama itu Bu, URL itu Bu. Ya. Ya, jadi. Oke Bu, saya coba lagi. Makasih Bu Anita. Sama-sama Bu. Ya itu ya Bapak Ibu, karena kita kan nggak tahu kalau nama blog kan nggak boleh sama ya, satu dunia. Jadi kalau sudah ada yang menggunakan nama, misalnya saya tadi belajar kimia, itu pasti namanya mainstream ya, namanya biasa sekali. Misalnya belajar kimia, saya pernah mencoba kemarin ternyata tidak valid karena memang pasti sudah ada yang menggunakan sebelum saya membuat URL blog itu. Jadi gunakan alamat URL itu yang unik Bapak Ibu, yang memang kemungkinan belum pernah ada orang yang memikirkan untuk menggunakan URL itu. Nah, mungkin begitu Bapak Ibu, khususnya Bu Maya, Heni. Ya. Oke. Sudah terpuasan ya Bu Maya ini nggih. Jadi nggak bisa sama. diganti aja Bu nggih. Sudah sekali mungkin Pak, mungkin namanya terlalu biasa jadi kadang. Oh nggih, iya Bu. Sama dengan nama saya Bu, itu Heri itu kan di mana-mana banyak, di pasar gede banyak. Tapi untuk kalau orang nggak valid gitu ya Pak ya. Tapi untuk yang alamat blog memang harus unik ya. Tadi ya, seperti disampaikan Pak Anita memang harus unik. Ya, Bapak Ibu ini tepat pukul 12, mungkin masih ada nih, atau udah? Kayaknya udah semangat pengen praktek ini Pak Anita. Tadi ada yang menanyakan itu juga Pak untuk sertifikat. Apa? Untuk sertifikat mungkin. Oh enggak, untuk sertifikatnya kapan Bu Anita? Mungkin gimana Pak? Seminggu nggih? Nggih, coba. Kita beres dulu ya. Jangan lupa isi presensi nggih Bapak. Isi presensinya nggih Bu, nanti dasarnya dari nama dan asal sekolah itu yang nanti kita masukkan di sertifikatnya Bapak Ibu, dan kemarin sudah ada sudah ada izin ya dari PGRI nanti yang membuatkan sertifikatnya. Nanti kita bantu Bapak Ibu dan kita share kepada Bapak Ibu. Nanti mungkin kita share lagi Pak daftar pesertanya. Misalkan yang saya lihat mungkin ada yang huruf besar kecilnya itu nanti kan pengaruh di. Oh enggak. Nah mungkin nanti bisa diedit dulu nggih Bapak Ibu untuk nama yang mungkin masih keliru karena waktu mendaftar bahkan ada yang salah ketiknya. Oh enggak. Yang salah memasukkan nomor telepon menghubungi saya kok enggak dimasukkan grup Bu, ternyata harusnya 08 ditulis 07 berapa gitu. Ya, mungkin begitu Bapak Ibu karena jangan sampai nanti sertifikat sudah keluar itu ya Pak ya. Keliru ya. Iya. Jadi mohon Bapak Ibu tidak live dulu nggih dari grup WA, nanti komunikasinya dari situ. Ini ada pertanyaan, sertifikatnya via email atau tidak? Enaknya pakai apa Bu Anita? Kita aja nggak apa-apa. Di grup itu nggih, nanti biar prasmanan. Prasmanan. Iya, prasmanan. Sertifikat 2 hari kegiatan berapa jam? Karena ini bentuknya webinar, nanti kita seperti sertifikat webinar itu betul. Jadi nggak ada jamnya itu ya Bu Anita nggih. Iya. Nggih. Gitu Bapak Ibu nggih. Untuk pelatihan itu biasanya ada penugasan Bapak Ibu. Mungkin kalau ingin memerlukan yang ada jamnya nanti bisa menghubungi PGRI lebih lanjut mungkin ya Pak ya. Nggih gitu Bapak Ibu. Ini kayaknya yang tanya ini
konco dewi ini Bu, ini Mutmainah. Nggih. Oke, gitu Bapak Ibu. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, nanti setiap ada sesuatu komunikasinya lewat grup WA Mawon. Nanti kita coba follow up di situ Bapak Ibu. Nah, untuk hari ini mungkin kita bisa akhiri ya Bu Anita ya, dan Bapak Ibu guru semuanya. Kan mau foto dulu tidak? Di foto yuk, screenshot bareng-bareng. Nah, ini misalnya Bapak Ibu, coba saya foto yang tampil ini Bapak Ibu, saya foto dulu nggih. Oh, Bapak. Monggo, silakan berpose dulu Bapak Ibu, akan saya screen. Oh, ini ada Bapak Ibu. Semangat ya. Oh, nggih, masih. Nggih. Berapa Pak? Ada 7. Ada jumlahnya Bu, jumlahnya ada berapa ini ya tadi? Iya, ada 7 ya. 153. Oh, enggak ada. Ini akan saya screenshot Bapak Ibu yang halaman pertama nggih. Oke, kita hari ini karena ada 7 layar, nanti mungkin tahan dulu sampai 7 layar karena kita tahu angkatnya di layar keberapa. Oke, Pak. Oke. Siap-siap Bu, ini yang pertama nggih. Yang pertama ya. Siap action ya Bu ya, 1, 2, 3 ya. Ini yang pertama Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, sebentar Bapak Ibu. Nah, sekarang yang kedua Bapak Ibu ya. 1, 2, Bapak Ibu action ya yang halaman 2. 1, 2, 3. Nah. Terus di halaman 3. Pak Mulyanto. Saya lihat ada Pak Mulyanto. Ada temannya Bu Anita. Ya, 1, 2, 3. Wow, malah dimatiin ini ya. 1, 2, 3. Terus halaman keempat, ada 7 halaman ini Bapak Ibu. 1, 2, 3. Kayaknya yang halaman-halaman terakhir banyak yang dimatikan ininya. Oh iya. Udah tinggal ini kayaknya. Oke, udah. Kayaknya terima kasih Bapak Ibu sudah ini bersabar mengikuti webinar dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat. Bapak Ibu di sini ada yang lebih hebat dari saya. Ya Bapak. Berarti ya. Bu Kak Anwet ya? Ya. Maaf. Nah, di sini kami berkewajiban untuk karena diberi amanah untuk berbagi. Jadi semoga apa yang kami sampaikan ini bisa bermanfaat dan semoga kita nanti bisa saling berbagi juga. Jika Bapak Ibu ada pengalaman yang pasti lebih hebat lagi, nanti kami berdua juga akan belajar dari Bapak Ibu semuanya. Begitu Bapak Ibu. Karena saling sharing kita di sini. Nggih. Demikian nggih Bapak Ibu nggih. Untuk hari ini seperti ini Bapak Ibu ya. Kita akhiri. Sekali lagi kami berdua mohon maaf atas segala kekurangannya. Ilmunya mungkin masih kurang, tapi karena seperti yang disampaikan Bu Anita, karena kita memang diwajibkan atau diberi tugas untuk berbagi, maka kita bagikan apa yang kita bisa Bapak Ibu. Seperti itu, dan mudah-mudahan komunikasi kita tidak terputus Bapak Ibu. Kita masih punya grup WA. Bapak Ibu kalau ada sesuatu bisa jawil kami, jawil kami berdua, dengan senang hati kita akan belajar bersama dengan Bapak Ibu hebat di Solo khususnya.
Gitu Bu Anita dan Bapak Ibu semua, mari kita akhiri kegiatan kita. Tadi sudah berdoa, kita doa lagi aja ya, biar nanti lebih lebih afdol. Baik Bapak Ibu, mari kita tutup kegiatan kita dengan berdoa terlebih dahulu. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, berdoa dipersilahkan. Ya, selesai. Terima kasih Bapak Ibu atas atensi dan semangat yang masih luar biasa Bapak Ibu. Oke. Oke, Terima sama-sama kasih Bu. Mbak Anita semuanya, Bapak-bapak. Oke, terima kasih. Bapak Ibu. Oke, banyak kurangnya dari kami, mohon maaf Bapak Ibu. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya Bapak Ibu, monggo selamat melanjutkan aktivitas. Mungkin ada yang ingin sholat atau makan siang. Masih berapa ini Bu? Masih 100-an.